Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi. Tilka ayatul kitabi. Tilka ayatun karena ora dia. Tilka itulah ayatul kitabi, ayat-ayat kitab Al-Qur'an Al-Hakim yang mengandung hikmah, yang mengandung kebijaksanaan. Ini Al-Qur'an. Gunanya apa? Hudan, sebagai petunjuk, warohmatan, dan sebagai rahmat, lil muhsinina, bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi orang-orang yang beramal soleh, bagi orang-orang yang beriman. Ini rahmat, hudan. Maka Al-Quran adalah sumber dari segala sumber. Penjelasannya di dalam hadis. Mungkin masih ada yang perlu dijelaskan adalah ijma. Ijma itu musyawarah perkumpulan ulama. Mungkin sesuatu yang zaman Nabi ada atau belum ada, sekarang ada, itu dipadake. Yang bahasa Arabnya dinamakan apa? Kias, disamakan. Biyen dong kugung ora ono. Zaman biyen, saiki ono, iku dipadake zaman Nabi ini. Ini namanya kias. Itu warohmah, dan sebagai rohmah, kasih sayang terhadap orang mukmin. Sehingga dijelaskan di dalam hadis, al-muslimu alal muslimina kal jasadil wahid. Wong Islam satu dengan orang Islam lainnya itu seperti satu badan, satu jasad. Nek sikile loro ya kabeh ngrasake loro. Nek nikmat kabeh ngrasake nikmat. Atau dikatakan kal bunyanul wahid, seperti bangunan yang satu, yasuddu ba'dhum ala ba'din, saling menguatkan satu sama lain. Ono boto, ono pasir, ono semen, ini saling menguatkan satu sama lain. Kal bunyanul wahid. Orang muslim itu seperti itu. Mulai nanti besok di kuburan kalau ditanya, siapa saudaramu? Ora kok saudaraku ya kakakku, ipar, kakak adikku. Enggak. Muslimin muslimat adalah ikhwani, saudaraku. Ini kehidupan di dunia seperti itu. Alladzina wong muhsinin itu sapa? Sing diarep muhsinin. Alladzina yaiku wong akeh yuqimuna sholata, sing padha ngedekake salat, mereka yang mendirikan salat. 2, wa yu'tuna zakat, dan mereka yang menunaikan zakat. Wa hum, mereka itu bil akhirati, terhadap akhirat, hum, mereka yuqinuna, meyakini, beriman sungguh-sungguh. Salate apik, sing wis sugih ya zakate ditokke, percaya itu pasti itu akan bahagia. Ulaika, mereka itu ya, ala hudan, berjalan di atas petunjuk, mir rabbihim, dari Tuhan pencipta mereka. Wa ulaika, dan mereka itu sing salate apik, sing ngetokake zakat dengan ikhlas, mereka itu al muflihuna, orang-orang yang akan beruntung, akan mendapatkan surga. Wa minan nasi, dan diantara manusia, man ono wong. Yang dimaksud saat itu adalah orang Nazar, orang yang bernama Nazar bin Haris. Yastari, dia memilih lahwal hadis, perkataan atau cerita kosong atau sia-sia. Gunanya apa? Liyudillah, untuk menyesatkan ansabilillahi, dari jalan Allah, yaitu menyesatkan dari jalan Allah, Islam.
bin Islam. Bi ghairi ilmin, dia bodoh tanpa ilmu. Wa yatakhidaha, dan mereka menjadikan terhadap Islam huzuan sebagai bahan tertawa, sebagai bahan ejek-ejekan, sebagai bahan pengolok-olok. Ulaika, mereka itu lakum, bagi mereka opo azabum muhin, siksaan yang hina. Nah, ayat ini asbabun nuzulnya Ibnu Abbas radhiyallahu meriwayatkan ayat ini diturunkan berkenaan dengan Nadar bin Haris. Nadar bukan Nadar kok aku bisa artinya, tapi Nadar nama orang. Maka Nadar bin Haris yang membeli hamba saya wanita penghibur. Nadar mengirim wanita penghibur itu untuk bernyanyi di hadapan setiap orang yang hendak masuk Islam. Hal tersebut dimaksudkan agar orang itu berpaling dari Islam, tidak jadi masuk Islam, ben manut senang karena dihibur tadi. Hadis diriwayatkan oleh Jawabir ini di dalam kitab Al-Qurtubi halaman 5 hadis yang ke-5309 sampai 010. Ini ayatnya ayat 6 tadi. Jadi itu sebagian wong ada orang yang cerita kosong untuk menyesatkan orang-orang Islam dari jalan Islam. Dia mengharapkan menghibur atau menjadikan sebagai bahan Islam itu dijadikan sebagai bahan olahan. Itu asbabun nuzulnya seperti itu. Wa idza tutla, dan ketika dibacakan alaihi padanya apa ayatuna, ayat-ayat kami yaitu Al-Qur'an, wala, mereka berpaling mustakbiron, dengan bersikap sombong, karena seolah-olah lam yasma'ha, ora krungu, seakan ora krungu. Supaya sombong, seolah-olah tidak mendengarnya, dianggap rono. Karena fi udhuna, ini seakan-akan pada kedua telinganya wakro, ada tutupnya, ada penyumbatnya, kopoeng kesalahannya, seakan. Fabashiruhu, maka berilah kabar gembira bagi mereka, orang-orang yang mengejek Al-Quran. Sampai sekarang itu zaman akhir banyak orang yang menghinakan Al-Quran. Ada salah satunya yang menghinakan Al-Quran langsung tersambar bledek kobong, kilat kobong. Ini pun. Jadi orang sing takabur mau fabasyirhu, maka berilah kabar gembira bi adzabin alim, dengan siksaan yang amat pedih. Innal ladzina, satemene wong akeh amanu sing padha beriman kepada Allah, malaikat, hari akhir, kelak hari kiamat, wa amilus sholihati, dan mengerjakan amal-amal kebajikan, lahum bagi mereka opo jannatun naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Di dalam surga khalidina, mereka kekal langgeng, fiha, di dalamnya. Wa'dallahi, adapun janji Allah itu haqqo, adalah pasti benar, pasti terjadi, pasti akan dilaksanakan, akan ada. Wa huwa, dan Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, lagi Maha Bijaksana. Khalaqas samawati, Allah itu yang menciptakan semesta langit, bi ghairi amadin, dengan tanpa penyangga, tanpa tiang. Coba dipikir lagi delok wae. Ora tiang ini ngendi kok ora ambruk, kok ora ambrol, ora kok. Tarona, kalian dapat melihatnya. Walqa, dan dia meletakkan fil ardi, di muka bumi, rawasiya, gunung-gunung, antamita, agar tidak mengguncangkan bikum, kalian. Jadi sebelum Allah menciptakan gunung, bumi itu goncang. Karena apa? Air laut, laut dengan bumi itu ombo atau lebih besar lautnya. Berapa kali lipat, Mas?
Berapa kali lipat sing ahli IPA itu bumi karo laut itu. Sehingga kena ombak, laut berombak itu bumi itu goncang. Sampai-sampai ke dalam ayat kan wal jibala autada. Si gunung-gunung itu sebagai pakunya. Nah, sehingga kalau ada goncangan itu kadangkala ada hubungannya di dalam laut, hubungan ke itu ada. Sehingga sungai di dalam sungai di dalam bumi, bawah bumi itu banyak berupa macam gunung Merapi dengan gunung sing hidup itu sambung. Nih wal jibala autada. Akhirnya setelah Allah menciptakan gunung sehingga tidak akan terguncang lagi. Wabasa dan dia menebarkan, menciptakan fiha di dalam Islam min kulli dabbatin. Maksudnya bukan di dalam Islam ya. Wabasa dan dia menebarkan, menciptakan fiha dalam bumi min kulli dabbatin dari setiap hewan. Dabbah gegermetan. Kemarin ada pertanyaan, kalau ada kewan-kewan itu kadangkala cepat untuk membunuh. Lah kewan itu ada dua macam. Ada kewan yang dimuliakan, ada kewan yang tidak dimuliakan, ada kewan yang kena dibunuh. Contohnya apa? Kalau jengking, lemut itu boleh dibunuh. Kelabang, tikus dibunuh boleh. Coba long wedhus sih kena apa dibelah, itu lain. Nah, itu maksudnya dibunuh tanpa bun. Wa anzalna dan kami telah menurunkan minas samai dari langit ma'an air hujan. Dengan air hujan itu pambasna lalu kami tumbuhkan fiha di dalam bumi min kulli zaujin karim dari setiap pasangan jenis tanaman karimin yang indah yang baik. Terujo tukul kalau lewat nonggon gunung sing kanggo ternak buah-buahan kembang itu nyawang abang, rek kuning, reju, luah. Ini Allah mengatakan zaujin karim, pasangan jenis tanaman yang indah dan baik. Hadza khalqullah, inilah ciptaan Allah, inilah makhluk Allah. Fa'aruni, maka perlihatkanlah kepadaku madza khalaqal ladzina min dunihi, apa-apa yang telah diciptakan orang-orang yang selain Allah, yang kau sembah selain Allah. Aku iki buktine ini, saiki sing tak sembah ciptakan, mana karyanya? Balid zalimuna, akan tetapi orang-orang zalim, orang-orang musyrik, orang-orang kafir iku fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Shadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma nasina tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.